Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ubaidi, Prodi PBA, NIM 2209602168. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi keempat dari mata kuliah pengantar studi Islam yang bertemakan metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam ini meliputi 5 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian metodologi, yang kedua pengertian metodologi studi Islam, yang ketiga kegunaan metodologi penelitian studi Islam, yang keempat metode memahami studi Islam, dan yang kelima studi Islam di negara non-muslim. Baik, di sini saya akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metodologi. Secara etimologis, kata metodologi diverifikasi dari kata metode yang berarti cara, dan logi atau logos berarti theon dan ilmu. Jadi kata metodologi adalah ilmu atau teori yang membicarakan cara dalam bahasa Indonesia. Metodologi mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian metode studi Islam. Metode studi Islam adalah usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam secara sistematis, dengan tujuan memahami secara mendalam seluk-beluk agama Islam, seperti ajaran agama Islam, sejarah agama Islam, sampai pada praktik keagamaan sehari-hari yang dilaksanakan oleh penganut agama Islam. Lalu pembahasan yang ketiga, kegunaan metodologi penelitian studi Islam. Yang pertama, menjadikan umat Islam dapat memahami berbagai metode yang telah digunakan oleh para ilmuwan muslim dalam mengkaji Islam sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang beragam. Lalu yang kedua, menciptakan kontekstualisasi doktrin Islam secara temporal sehingga doktrin Islam akan selalu tampak di dalam kehidupan sosiokultural yang selalu dinamis dan berkembang. Lalu yang ketiga, mempelajari secara detail hakikat agama Islam dan posisinya di kalangan masyarakat, serta mengetahui sejauh mana hubungan dengan agama lainnya. Yang keempat, mempelajari pokok-pokok ajaran Islam yang original dan cara pengaplikasiannya dilihat dari sejarah awal Islam turun sampai dengan Islam pada zaman modern. Lalu yang kelima, mempelajari sumber-sumber yang terdapat dalam agama Islam serta sejauh mana berpengaruhnya terhadap penganut dari aspek sejarah. Lalu lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode memahami studi Islam. Yang pertama, Islam harus dipelajari dari sumber yang asli, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Islam harus dipelajari secara integral, tidak dengan cara parsial. Lalu yang kedua, Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ilmuwan atau para ulama, kaum zu'ama dan sarjana-sarjana Islam. Lalu yang ketiga, Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif teologis yang ada dalam Al-Quran, kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis yang ada pada masyarakat. Lanjut pembahasan yang kelima, studi Islam di negara non-muslim. Studi Islam tidak hanya diselenggarakan di negara yang mayoritas beragama Islam, tetapi juga di negara yang penduduk muslimnya minoritas. Negara-negara non-muslim yang menyelenggarakan studi Islam diantaranya India, Chicago, Los Angeles, London, dan Kanada. Universitas non-muslim diantaranya Aligarh University di India, dan dia juga mengkaji studi Islam yang dinamakan Islamic Studies di bawah Fakultas Adab Humaniora. Serumpun dengan kajian Arabic Studies, Persia Studies, dan lainnya, di Chicago kajian Islam terdapat di Chicago University yang berada pada kajian Timur Tengah.
Di universitas ini, kajian Islam difokuskan pada pemikiran dan teks-teks klasik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.